Jadi ada penelitian kalau menggunakan protein nabati atau protein dari tumbuhan dibandingkan sama protein dari hewan untuk pembentukan otot di orang tua. Dinyatakan bahwa pembentukan otot dari protein nabati seperti dari kacang-kacangan itu untuk membentuk pembentukan otot itu kurang ya dibandingkan dengan mengandalkan protein dari hewan. Jadi ini tantangannya karena memang kebanyakan di seluruh dunia penggunaan protein nabati itu lebih banyak daripada protein hewani. Penyebabnya banyak macam ya. Mungkin karena kepercayaan, mungkin karena biaya juga, mungkin juga karena kelangsungan kehidupan itu lebih baik ya di protein nabati karena kita bisa ada pertanian daripada peternakan. Jadi kesempatan untuk mendapatkan protein nabati itu lebih banyak. Tapi juga ada kepercayaan membuat kita tidak memilih untuk memakan hewan. Tapi ada beberapa penyebab kenapa pertumbuhan otot, apalagi untuk orang tua, kan penting sekali. Semakin usia, semakin banyak sel yang mati, sel-sel kulit, sel otot, dan sel-sel tulang. Jadi sedangkan untuk menjaga fisik kita ini penting sekali untuk menjaga massa ototnya yang lebih baik atau berkembang sehingga menjaga tulang jadi lebih baik. Nah, protein nabati itu kita bisa dapatkan ya dari tumbuh-tumbuhan seperti sejenis kacang-kacangan. Tetapi kekurangannya tumbuhan-tumbuhan itu mereka mempunyai yang disebut anti nutrisi, yaitu bahan-bahan yang membuat sulit untuk dicerna sehingga protein itu untuk menjadi asam amino di dalam darah itu juga susah masuk ke dalam darah karena ada bahan-bahan yang membuat susah dicerna dibandingkan dengan protein hewani yang lebih mudah dicerna sehingga masuk ke dalam darah, dan sehingga ada bagian-bagian dari asam amino yang kita sebut asam amino esensial, jadi yang kita bisa dapat dari makanan saja, jadi susah dapatnya sehingga menyebabkan pembentukan organ-organ protein termasuk salah satunya otot juga kurang maksimal, kurang baik ya, dibandingkan presentasinya dibandingkan dengan protein hewani. Nah itu tantangannya, sehingga untuk mendapat protein yang cukup harus membuat kita memakan sumber protein nabati lebih banyak. Tetapi zat-zat anti nutrisi tadi kadang-kadang membuat pencernaan jadi nggak bagus. Ada yang mungkin harus buang air besar jadi diare seperti itu. Maka sarankan sebenarnya kombinasi. Jadi kalau kita memang menginginkan banyak protein yang kita dapatkan dari tumbuhan, alasan segala sesuatu alasan baiknya dikombinasi juga dengan protein dari hewan. Misalnya kita dapatkan dari telur misalnya, atau di penelitian itu juga dapat dari susu ya, susu protein hewan, susu protein, whey protein, supaya pembentukan di tubuh hormon, enzim, otot juga dalam hal ini kita bicarakan otot juga akan lebih maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat.